Hai dengan Bapak Terry teman-teman. Ini adalah kisah tentang Archons ya, bagian ke-11. Saya sengaja menunggu sampai Archons bagian ke-10 mencapai 100 viewers baru saya membuat video baru supaya nanti level frekuensi yang didapat itu ya kira-kira di level 100 viewers, dan itu udah banyak banget untuk level Indonesia, untuk level bahasa Indonesia. Teman-teman, lus itu adalah makanan dari para Archons ya. Nah, orang yang memberikan nama ini adalah Robert Monroe. Jadi Robert Monroe itu dia punya institut namanya Institut Monroe. Terkenal banget dengan near death experience dan out of body experience. Ya. NDE itu dia kayak mati suri. Kalau out of body experience itu dia benar-benar keluar ke multidimensionalitas untuk dapat data. Nah, dalam salah satu perjalanannya ternyata dia menemukan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan, yaitu bahwa realita bumi kita itu adalah ladang pertanian, di farming ya. Nah, di ladang pertanian itu dibuat sedemikian rupa supaya mereka yang memanen itu mendapatkan suplai makanan mereka. Jadi kita adalah bagian dari food chains, dari lingkaran makanan. Nah, teman-teman, jadi yang dipanen itu adalah emosi ya, dan intens emosi seperti terutama ketakutan, penderitaan, keinginan-keinginan yang membuat kita memancarkan energi negatif, juga kemarahan, ada duka, ada putus asa, itu semua adalah energi lush. Nah, ternyata ada entitas yang disebut non-physical yang memanennya secara sistematik. Masalahnya di sini teman-teman ya. Jadi kalau kita berpikir ada non-entitas fisik, jadi fisik yang non-entitas yang tidak bersifat fisik itu mengambil energi kita untuk makanan mereka, maka disinilah masalahnya. Masalahnya adalah mereka itu fisik ya. Jadi ada yang pernah bertanya kepada bapak Archons itu seperti apa sih? Mereka itu bukan spirit, karena spirit nggak usah makan, tetapi mereka itu secara fisik, hanya mereka itu ada di frekuensi yang berbeda dengan kita sehingga kita tidak bisa melihat frekuensi mereka. Lalu kita berpikir bahwa mereka itu seperti hantu, ghost, spirit, ruh yang melayang-layang tanpa fisik. Itu nggak benar teman-teman. Jadi mereka itu secara fisik makan emosi kita ya. Nah, mereka itu benar-benar jago banget karena udah ribuan tahun membuat bumi kita sebagai tanah pertanian emosi mereka ya teman-teman. Nah, jadi Bapak tuh ingin sekali benar-benar ya membuka sebuah kesadaran bahwa kita harus tahu siapa yang mengontrol bumi kita, siapa yang mengontrol raga kita, siapa yang mengontrol emosi kita, supaya kita bisa keluar dari sistem itu. Nah, dalam konteks Archon ini saya memang banyak bicara soal Yehusua dan Gnostik, karena walaupun rahasia ini yang ditekan oleh Vatikan itu sudah diketahui di agama Hindu, zaman Mesir, zaman Mayan, di beberapa peradaban-peradaban tinggi, tetapi kita baru tahu sekarang setelah zaman internet, lalu orang mulai belajar hal-hal dan kita bisa belajar banyak hal dari internet. Salah satunya adalah Gnostik yang ada hubungannya dengan Archons, yang mereka itu tidak mempunyai sumber energi yang kreatif seperti kita. Mereka itu tidak terkoneksi dengan keentitasan mereka di sisi lain, atau katakanlah tidak terkoneksi dengan monad ya dalam istilah Yehusua di dimensi lain, sehingga akhirnya mereka itu harus menjebak jiwa-jiwa kita
menjebak kesadaran kita untuk bisa dikontrol oleh matriks yang mereka buat. Ya, nah lalu mereka itu menstimulasi kesadaran kita dengan suatu energi emosi yang sangat-sangat intens, terutama penderitaan, terutama konflik, termasuk perang atau konflik dalam diri, yang adalah energi emosi. Ya, untuk apa? Untuk membiarkan mereka tetap eksis. Katakanlah itu makanan mereka, bahan bakar mereka, BBM mereka. Itu satu-satunya cara bahwa untuk membuat mereka tetap ada, kita yang harus memproduksi lush di sepanjang hidup kita tanpa tahu. Ya, jadi teman-teman, setiap saat kita merasakan ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, kita berkabung, kita mempunyai keinginan yang benar-benar sulit untuk kita dapat, lalu kita merasa putus asa, kita tuh menciptakan energi. Dan para arkons benar-benar memanen tersebut melalui energetik yang tidak terlihat, yang susah kita yakini gitu ya. Nah, ini bukan metafor, ini tuh bukan dongeng, bukan simbol, bukan. Ini tuh yang benar-benar memang ada ya. Kalau dalam konteks Gnostik, Yesus itu menyebutnya sebagai sistem pertanian energetik, dan dia ingin mereka yang tersadarkan itu mulai mengerti supaya bisa keluar dari sistem panen arkons ini. Kita harus berhenti berpartisipasi dalam panen lush yang dioperasikan di berbagai level emosi, fisik, mental, dan spiritual. Ya, teman-teman. Jadi saya benar-benar ingin apa ya? Ingin supaya kita semua sadar sama-sama ya. Oke, jadi kita akan mulai. Ada jebakan-jebakan yang sangat-sangat tidak terlihat tapi merupakan jebakan yang sangat-sangat besar. Oke. Jadi katakanlah kita ada di suatu jebakan yang benar-benar ngejebak kita. Ya. Nah, jebakan itu ada level-level. Nih, jebakan yang paling banyak, yang kira-kira sekitar 90 orang penduduk dunia ini terjebak dalam level ini, adalah level yang disebut level raga. Ya. Nah, kita terjebak dengan apa yang disebut panca indera. Jadi, kadang-kadang kita tuh kayak harus melihat, harus mendengar, harus menyentuh, harus mencium, baru kita percaya. Nah, itu kita dijebak oleh panca indera kita. Jadi kemampuan indera kita itu dibatasi, sehingga kita hanya bisa menangkap sebagian paling kecil dari sistem elektromagnetik. Ya, kita nggak bisa lihat arkons karena arkons bermain di sistem elektromagnetik. Ya, artinya apa? Dia main di sistem frekuensi yang tidak bisa kita lihat. Kalau misalnya kita hanya percaya baru kita hanya melihat baru kita percaya, maka akan susah untuk masuk pada level ini ya. Nah, lalu yang menyedihkan adalah kita lupa kita adalah entitas utuh yang adalah individual, independent, intelligent, infinite, eternal God, dan arkon memastikan kita lupa identitas kita yang asli. Jadi ada amnesia yang membuat kita benar-benar rentan dalam program mereka. Karena kita tidak remember, kita tidak ingat, ya. Lalu ada level-level yang berikutnya secara fisik itu adalah misalnya di sini yang disebut level emosional. Jadi kita itu menghasilkan emosi. Dalam hal ini yang disebut spike. Spike adalah loncatan energi yang sangat-sangat besar. Dia termasuk pada saat ada perang, ada demo, ada relasi konflik dalam keluarga kita, ada kerinduan kita yang tidak terpenuhi, ada momen kita semakin tua yang kita anggap sesuatu yang alamiah, tapi itu sudah ditentukan oleh mereka, ya. Mereka memanen dari setiap level kita, termasuk level emosional dan mental,
Jadi fisik, emosional, dan mental. Lalu level berikutnya adalah level kepercayaan, teman-teman, ya. Jadi level kepercayaan itu adalah level dimana kita yakin pendidikan kita, agama kita, kebudayaan kita itu semuanya adalah sesuatu yang normal. Padahal sebenarnya itu adalah buatan dari para arkon. Yang mereka mengajarkan bahwa penderitaan itu harus dialami supaya apa? Supaya kita belajar banyak tentang kita. Kita harus merasa tidak berdaya karena kita harus menunggu ada keselamatan yang datang dari luar diri kita. Itu semua adalah konsep-konsep arkon yang mengontrol kita untuk tetap ada dalam penjara yang kita juga nggak tahu. Lalu mungkin yang paling mengerikan adalah bahwa kematian itu membuat kita takut, ya. Lalu nanti ketika kematian itu membuat kita takut, maka ada level berikutnya, yaitu apa yang disebut sebagai level reinkarnasi, ya. Nah, para arkon itu membuat sedemikian rupa sehingga akhirnya kita tuh udah dipersiapkan dalam kehidupan kita bahwa kamu itu belum mencapai kesempurnaan, kamu harus reinkarnasi lagi untuk belajar tentang sesuatu yang belum kamu pelajari. Nah, ini dia, akhirnya ini membuat kita kembali lagi ke level yang sama, ya, yaitu dengan level-level yang sama balik lagi ke sini. Nah, teman-teman, jadi kalau kita mengerti bahwa kita adalah bagian dari distribusi makanan mereka yang disebut lush, maka kita harus mengeluarkan diri kita secara sadar dari lush itu, ya. Kita yang harus sadar. Caranya apa? Sadarnya adalah dengan sadar. Nah, bagaimana cara sadar? Kita harus tahu sistem ini dulu, teman-teman, ya. Jadi bayangkan, ya, kesadaran kita yang dikontrol oleh mereka itu sengaja dibuat sedemikian rupa supaya kita tidak sadar. Mereka malah memanen kesadaran kita. Oke, nah sekarang Bapak mau lanjut, ya. Jadi katakanlah seperti ini, teman-teman, ya. Jadi ada berbagai macam konsep tentang manusia-manusia yang ada di realita kita. Jadi menurut arkons, ya, menurut arkons dan menurut gnostik itu ada yang disebut hylux. Oke, hylux, teman-teman. Lalu ada yang disebut psyche, lalu ada yang disebut nematik. Oke, nah hylux itu yang dikenal sebagai NPC, ya, non personal karakter. Jadi kalau di game-game itu mereka yang adalah figuran-figuran yang main supaya gamenya berjalan. Nah, mereka itu diciptakan oleh para arkons. Jadi mereka itu yang benar-benar diciptakan oleh para arkons melalui teknologi. Ya, ada teknologi yang mereka ciptakan. Kita sebut aja teknologi cloning gitu, ya. Tapi mungkin agak susah untuk mengerti. Jadi setelah si jiwa-jiwa ini diproses dalam lingkaran reinkarnasi, Bapak udah jelaskan ya di video berikutnya, maka ada satu momen ketika apa yang disebut penghapusan memori. Nah, penghapusan memori itu membuat kita kembali lagi ke sistem yang sama terus menerus, ya. Nah, yang disebut hylux atau psyche itu mereka diciptakan oleh arkons, ya, dalam sistem teknologi mereka. Nah, kita 100 orang lebih yang menonton video Baba dari 1 sampai 11 sekarang itu mungkin kemungkinan besar masuk pada apa yang disebut nematik. Tulisannya yang lebih bagus kayak gini nih. Nematik, ya. Nematik itu kita yang berkesadaran. Nah, kalau misalnya kebanyakan orang hylux dan psyche itu masuk lewat sistem ini terus menerus, maka kita berasal dari sistem yang ada di luar, yaitu yang disebut sebagai sisi lain, ya, teman-teman. Jadi kita berasal dari sisi lain. Nah, sisi lain ini lalu dia menjadi
bagian dari nematik, hanya berapa persen, sedikit banget. Lalu setuju untuk masuk dalam sistem ini, ya, dilahirkan dalam keluarga yang adalah bagian dari sistem ini. Tapi kita mau cari jalan keluar. Artinya apa? Kita adalah nematik yang tidak mau lagi menjadi bagian dari panen lush archons. Lalu dengan kesadaran itu kita mulai mencari tahu jalan pulang melalui 3 hal, yaitu remembering, lalu yang kedua adalah recognizing, dan knowing. Ya, remembering itu ingat, recognizing mengenali, knowing itu mengetahui. Oke, jadi kayaknya Archon ke-11 ini adalah bagian dari bagian terakhir dari serial Archon ini, karena nanti Baba akan mulai benar-benar mendalami Gnostik dan udah dibuat video-videonya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau ke sebuah konsep remembering, recognizing, dan knowing. Baba mau pakai konsep uang, teman-teman ya. Jadi konsepnya sederhana banget, ya, dibuat sederhana. Jadi konsep uang ya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin soal uang, teman-teman, kontrol keuangan, kontrol finansial, itu kita harus benar-benar harus benar-benar mengenal apa yang disebut sebagai segitiga yang ada di uang dolar Amerika Serikat. Jadi teman-teman coba lihat deh, uang dolar Amerika Serikat yang $1 ya, itu terdiri dari apa yang kita sebut piramid. Nah, jadi ceritanya tuh tahun 1780-an dibuatlah sistem uang. Belum ada si piramida, si mata satu belum ada. Lalu selanjutnya dalam revolusi Amerika Serikat yang adalah kaum Kabal juga, tahun 1930-an lah kalau nggak salah. Lalu diketemukanlah suatu cara bagaimana caranya mengontrol seluruh dunia melalui uang. Nah, lalu dibuatlah uang dolar US $1 ya. Nah, teman-teman kalau perhatikan di US $1 itu ya, itu ada celah di antara piramida sama si segitiga yang ada di atas piramida. Nah, celah itu sampai sekarang dia sudah mulai agak menghubungkan bagian bawah dan bagian atas, tapi belum bersatu. Nah, kalau dia bersatu maka kita semua ada di piramida ini. Kita menjadi bagian dari piramida itu. Ini ada populasi umum ya, lalu di sini ada level-levelnya termasuk pemerintahan, bank, dan lain-lain sampai tingkat-tingkat tertinggi apapun yang ada di realita kita, itu kita sebenarnya berada dalam piramida dari pengontrol. Nah, mereka mengontrol melalui uang. Lalu bagaimana cara mereka mengontrol melalui uang? Teman-teman, segala sesuatu adalah energi. Jadi mereka tinggal membuat sistem. Nah, sistem itu berhubungan dengan semua negara-negara yang ada di bawah penguasa elit. Lalu di setiap uang yang ada di negara-negara itu selalu ada gambar-gambar dari tokoh-tokoh nasional. Ya, nah gambar-gambar itu selalu mempunyai mata. Ada 2 mata. Masing-masing punya 2 mata. Nah, mata-mata ini berhubungan dengan si mata satu, yaitu mata yang selalu melihat segala sesuatu. Oke, nah ini namanya apa? Ini namanya frekuensi. Frekuensi kontrol melalui uang. Nah, kalau kita semua tetap ada dalam kontrol uang itu, maka kita yang akan membuat si gap ini terisi. Dan pada saat gap ini terisi, maka sistem kontrol mereka berhasil membuat one world order. Ya, 1 komando. Itu ada di dolar Amerika Serikatnya. Artinya apa? Kita semua menjadi bagian dari sistem kontrol mereka. Nah, lalu rememberingnya di mana?
rememberingnya adalah kita ingat ya bahwa kita tidak berasal dari sistem ini, kita berasal dari sisi lain. Kita berasal dari sisi lain, dan di sisi lain itu kita itu berlimpah. Di sisi lain kita itu adalah kreator. Di sisi lain kita adalah manifestor. Di sisi lain kita adalah bebas. Di sisi lain kita hidup berdasarkan cinta. Jadi teman-teman harus ingat kembali bahwa di sisi lain itu permainan dualitas kaya miskin, the haves, the have not, uang itu susah, itu nggak ada. Yang ada itu kita berada dalam satu frekuensi sebagai kreator dan kita berlimpah. Nah, kita lupa untuk sejenak sehingga kita terjebak di piramida ini, misalnya piramida utang piutang, hitung menghitung. Ya, kita masuk. Jadi proses dari remembering itu adalah kita kembali lagi ke siapa kita ya di sisi lain. Nah, lalu yang kedua adalah recognizing. Recognizing caranya gimana? Lalu kita mulai mengenal sisi kita yang ini dia teman-teman, yang melampaui semua kubus-kubus ini. Bahwa nih, ini agak susah untuk menjelaskannya, tapi kalau ngerti-ngerti. Jadi di sisi ini ada raga, ada emosi, ada mental, ada spiritual ya. Nah, nanti di recognizing itu kita itu melampaui raga kita. Kita melampaui emosi kita. Kita melampaui pola pikir kita, bahkan kita melampaui konsep spiritual kita. Karena spiritual juga masih merupakan teknologi. Nah, kita mengenali bahwa kita itu melampaui raga, emosi, mental, spiritual. Sehingga kalau sesuatu itu terjadi, ya ini misalnya di sini kita nih ya. Misalnya ini di sini kita Oke, nah kita lalu sadar ya, kita lalu sadar sehingga ketika sesuatu terjadi pada raga kita, pada emosi kita, pada mental kita, pada spiritual kita, itu kita hanya menjadi pengamat. Kita hanya menjadi orang yang sadar atau aware. Itu kuncinya di situ teman-teman. Sehingga akhirnya kita nggak bisa maksa semua orang untuk berpikiran seperti kita, tapi kalau sebagian besar orang yang tidak mengenal, tidak tahu bahwa bumi kita adalah sistem pertanian dan hasilnya loose emosi kita, kemungkinan besar itu sebagian besar akan masuk dalam sistem kontrol arkons dan menjadi bagian dari piramida yang suatu saat itu akan tertutup dan semua terjebak di situ. Sampai suatu saat ada era baru lagi yang membuat mereka sadar, kita nggak tahu. Tapi para high lux, para psychic yang tidak sadar akan masuk ke situ. Nah, kita usahakan kita yang nematik ini keluar dari sistem itu dengan remembering, recognizing, dan yang terakhir adalah knowing teman-teman. Knowing ya, knowing itu nama lainnya dari gnosis. Jadi gnosis itu artinya tahu. Jadi kita gnostik. Ya. Gnostik itu artinya kita tahu. Tahu apa? Tahu bahwa kita nggak mau jadi bagian dari panenan lus. Kita tahu bahwa kita berasal dari sisi lain dan tidak mau terjebak pada matriks atau piramida, terutama dalam hal ini uang. Lalu kita tahu caranya, yaitu yang tadi Bapak sebutkan. Kita sadar bahwa walaupun kita punya raga, emosi, mental, spiritual, tapi kita bukan raga, emosi, mental, spiritual. Bahwa ada sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh sistem apapun juga yang kita sebut entitas kita, atau dalam bahasa Yesus itu disebut monad. Gitu ya. Jadi
Yehosua bilang dia dan monad adalah satu, cuman Baba lebih suka pakai kata entitas. Jadi saya dan entitas yaitu aslinya saya, ya, originnya saya dari sisi lain itu merupakan satu kesatuan. Nah, jadi kita tahu sekarang caranya seperti itu. Oke teman-teman, itu aja dulu. Jadi ini Baba menutup serial Arkon sampai 11. Baba akan mulai membahas mengenai gnostik dan cara-cara untuk pulang ke sisi lain, ya. Nah, teman-teman yang mau tertarik banget untuk memproses pengalaman hidup teman-teman, terutama sesudah berusia 40 tahun ke atas, itu data-datanya sudah lengkap. Jadi kalau mau ikutan kelas, hayu. Kelasnya sedikit sekali, cuma berapa orang, tapi dia dalam. Dia benar-benar memproses semuanya, sehingga akhirnya kita kita menjadi orang yang aware, ya. Kalau istilahnya Yesus gnostik itu kan namanya nematik, ya. Kalau Baba menyebutkannya entitas, dan lalu kita tahu kita adalah, ada beberapa afirmasi sih, ya. Baba menemukan afirmasi yaitu I am, yaitu saya yang adalah entitas atau nematik atau monad, ya, sama aja sih sebenarnya, namanya beda-beda. Lalu I am now, artinya sekarang saya ada di kekinian. Lalu I am here, saya ada di sini. Lalu I return, ya, artinya kembali ke sisi lain. Dan yang paling utama adalah I am home. Nah, yang menarik adalah ketika saya mengatakan bahwa I am home, saya sudah ada berada di rumah saya sendiri sekarang. Ternyata saya tidak pernah meninggalkan rumah. I never left home. Sehingga sisi lain itu ada di kekinian saat ini di tingkat kesadaran yang berbeda, yang lebih tinggi. Dan dengan afirmasi ini akhirnya kita membuat blok untuk tidak menjadi bagian dari piramida kontrol yang sudah dibuat selama ribuan tahun oleh Demiurge, oleh Arkon, dan oleh kaum elit bumi sekarang. Gitu deh teman-teman. Oke, makasih ya udah kontak-kontak selama ini. Rahayu Kinasih.